Nah, dalam konteks asbabun nuzul ini, maka asbabun nuzul ini menjadi satu bahan kajian dan pemahaman dari isi serta muatan Al-Quran. Dan itu adalah salah satu hal yang menjadi yang sangat mendasar bagi kita. Jadi dalam hal mengkaji pemahaman nilai, ajaran, serta petunjuk yang terkandung di dalam Al-Quran, tentu maka itu kita bisa memaknainya kan adalah sebagai tafsir. Maka tafsir itu sebagai satu ilmu yang dimana di situ dimaksudkan sebagai perangkat atau pendekatan dalam hal memahami konsep, memahami ajaran Al-Quran secara tepat. Nah, untuk pemahaman Quran secara tepat itu tentu diperlukan sejumlah pengetahuan yang terkait dengan bagaimana eksistensi Quran dan apa saja alat untuk memahami, menafsirkan, dan juga menjelaskan ya, tentang isi daripada Al-Quran itu. Nah, karena itulah asbabun nuzul pengetahuannya penting. Jadi memahami, mengetahui asbabun nuzul itu satu hal yang penting. Maka tadi dijelaskan ada sebagai urgensi atau pentingnya kita memahami ataupun asbabun nuzul itu. Nah, jadi asbabun nuzul itu kan suatu peristiwa yang menjelaskan latar belakang sejarah yang menyebabkan turunnya ayat Al-Quran. Jadi segala sesuatu itu ketika memutuskan sesuatu harus tahu dulu apa sebabnya, apa latar belakangnya. Jadi para mufasir juga diantaranya merujuk kepada kenapa ketika menjatuhkan satu hukum ataupun membuat sebuah keputusan maka dilihat dulu. Nah, ayat itu sebab turunnya untuk apa? Gitu ya. Nah, maka dengan memahami latar peristiwa yang diturunkannya Quran, nah para mufasir ini sangat terbantu ya, dalam memberikan pemaknaan, dalam memberikan interpretasi terhadap suatu ayat dalam kaitannya dengan suatu masalah atau dengan problem yang ingin dipecahkan. Nah, oleh karena itu para ulama menyebutkan bahwa untuk mengetahui tafsir sebuah ayat secara baik maka sudah diniscayakan mengetahui terlebih dahulu kisah dan latar belakang diturunkannya ayat tersebut. Nah, maka keharusan ataupun keniscayaan mengetahui asbabun nuzul ini adalah sesuatu yang sangat urgen. Mengapa? Karena supaya penafsir, mufasir tidak salah mengambil kesimpulan dari informasi-informasi di dalam Al-Quran. Nah, karena itulah pengetahuan tentang sebab turunnya suatu ayat mengantar seseorang dapat memahami hikmah disyariatkannya suatu hukum. Dengan mengetahui asbabun nuzul, seorang mufasir akan mampu memetakan kehususan suatu perkara yang disebabkan oleh suatu sebab tertentu. Nah, pengetahuan terhadap sebab turunnya suatu ayat juga itu akan memberikan horizon ataupun dan wawasan yang lebih komprehensif ya, terhadap makna dari suatu ayat. Nah, jadi dengan perkataan lain bisa memahami asumsi atau kesan yang seolah-olah
rigid atau sempit dari informasi suatu ayat. Yang tentu itu dapat dihilangkan atau diminimalisir. Nah, salah satu contoh misalnya tentang rentannya penafsiran yang tidak memperhatikan asbabun nuzul. Misalnya ada penafsiran dari Utsman bin Ma'zun dan Ammar bin Ma'addi dalam ayat 93 surat Al-Maidah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus sholihat junahun fima ta'imu idza mattaqau wa amanu wa 'amilus sholihat. Tidak ada dosa bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh karena memakan makanan yang telah mereka makan dahulu. Nah, apabila mereka bertakwa serta beriman dan beramal soleh. Jika ditilik dari ayat ini, ya, zahirnya ayat ini kesannya, ya, membolehkan mereka mengkonsumsi minuman khamar atas dasar penafsiran yang melenceng terhadap makna ayat tersebut. Maka As-Sayuti berkomentar, seandainya mereka mengetahui sebab turunnya ayat ini, tentu mereka tidak akan mengatakan demikian. Sebab Ahmad An-Nasai dan lainnya meriwayatkan bahwa sebab turunnya ayat ini adalah orang-orang yang ketika khamar diharamkan mempertanyakan nasib kaum muslimin yang terbunuh di jalan Allah, sedang mereka dahulunya adalah peminum khamar. Ya, gitu ya. Ini kalian bisa lihat penjelasan beliau di dalam kitab Al-Itqan di Ulumil Quran. Ya. Nah, kekeliruan yang sama juga terjadi pada Marwan bin Hakam dalam memahami ayat tentang tanpa mengetahui latar belakang pewahyuan ayat tersebut. Nah, kita lihat di dalam Quran surat Ali Imran ayat 188. La tahsabanna ladina yafrahuna bima atau wa yuhibbuna ayyuhmadu bima lam yaf'alu fala tahsabannahum bimafazatin minal adabi walahum adabun alim. Janganlah sekali-kali kamu menyangka bahwa orang-orang yang bergembira dengan apa yang telah mereka kerjakan, dengan mereka yang suka supaya dipuji terhadap perbuatan yang mereka kerjakan. Janganlah kalian menyangka bahwa mereka terlepas dari siksa, dan bagi mereka siksa yang pedih. Nah, atas dasar informasi ayat ini Marwan atau ia menyuruh penjaganya untuk menanyakan hal itu kepada Ibnu Abbas. Sekiranya setiap orang yang bergembira dengan apa yang diberikan kepadanya dan senang dipuji dengan apa yang tidak dilakukannya disiksa, maka kita semua akan disiksa. Maka Ibnu Abbas menjawab, apa hubungan kamu dengan ayat tersebut? Hanya saja Nabi memanggil orang-orang Yahudi dan menanyakan kepada mereka tentang sesuatu. Nah, orang-orang Yahudi tersebut menyembunyikan informasi tersebut kepada Nabi. Sebaliknya, ya, memberikan informasi lain kepada Nabi. Nah, dengan informasi tersebut, mereka memperlihatkan kepada Nabi bahwa mereka berhak akan pujian atas informasi yang mereka berikan. Mereka merasa gembira dengan informasi dusta yang mereka berikan kepada Nabi.
dan kemampuan mereka menyembunyikan sesuatu yang benar. Nah, maka Ibnu Abbas ya, membacakan ayat dari surat Ali Imran 187-188 ini. Di mana wa idza hadallahu misaqal ladina utul kitaba la tubayyinannahu lin-nasi wa la taktumunahu panabaduhu wara'a duhurihim wastarau bi samanan qaliha wa bi'sa mas yasmurun. Maka kemudian ayat tadi la tahsabanna ladina yabrahuna bima atau wa yuhibbuna ayyuhmadu bima lam yaf'alu fala tahsabannahum bima fazatin minal adab walahum adabun alim. Nah, begitu juga ada contoh lain yang juga dapat dikemukakan tentang riskannya menafsirkan Quran, tentang mengetahui sebab turunnya suatu ayat. Dapat dilihat pada pemahaman sebagian ulama tentang posisi perempuan yang telah putus haid. Apakah masih memiliki iddah atau tidak ketika memahami ayat 4 surat At-Talaq. Wallahi ya'isna minnal mahidi min nisaikum inirtabtum fa'iddatuhunna salah satu ashur. Jadi di situ ada sebagian ulama ini memahami ayat dengan menyatakan perempuan yang telah putus haid tidak mempunyai masa iddah. Tapi bila ayat ini dirujuk pada asbabun nuzulnya, maka dapat ditarik pemaknaan yang menunjukkan hal sebaliknya. Jadi perempuan yang telah putus masa haidnya tidak menyebabkan masa iddahnya hilang. Maka dalam hal ini As-Sobuni mengatakan ayat tersebut ya turun sebagai respon kepada orang yang tidak mengerti atau orang yang tidak memahami hukum yang berkaitan dengan iddah seorang wanita. Jadi serta berada dalam keraguan apakah mereka itu punya iddah atau tidak. Hal ini tentu dapat kita lihat pada makna teks ayat tersebut. Inirtabtum. Jadi kata inirtabtum, ya, jika kamu kesulitan menghukum mereka dan tidak mengetahui bagaimana iddah mereka, maka di mana ayat ini turun setelah ada sebagian sahabat mengatakan bahwa iddah sebagian wanita yang berhenti masa haidnya karena telah lanjut usia. Nah, berkenaan dengan peristiwa itu maka turun ya ayat ini menerangkan hukum iddah masing-masing perempuan itu. Nah, ini satu hal pentingnya kita memahami apa? Memahami asbabun nuzul supaya tidak salah beberapa contoh ini sebagai hal jadi supaya apa ketika memutuskan satu hukum. Nah, kemudian kita perlu paham juga pendekatan untuk mengetahui asbabun nuzul. Ya. Bagaimana pendekatannya? Maka asbabun nuzul ya, dalam artian sebab-sebab khusus ya, yang mengiringi turunnya suatu ayat itu bukanlah merupakan pendapat perseorangan atau individu. Tapi itu merupakan peristiwa sejarah yang dinukilkan atau yang diriwayatkan oleh perawi. Perawi hadis melalui suatu seleksi yang sangat ketat dengan syarat ilmiah yang dimana dalam ilmu dikenal dalam ilmu sejarah dan juga ilmu hadis. Karena itu jalan untuk mengetahui sebab nuzul satu ayat tidak dapat dilepaskan dari pendekatan ilmu hadis, yaitu melalui sumber riwayat yang sahih yang diriwayatkan secara berantai, mulai dari sahabat, tabi'in, tabi'in hingga kepada periwayat hadis yang menulisnya dalam suatu kitab atau buku hadis.
di mana di dalamnya mensyaratkan adanya ketersambungan sanad, pewarta yang adil dan dobit, tidak terdapat jas atau kerancuan, serta tidak mengandung ilat atau cacat. Nah, pada faktanya tidak semua ayat itu turun memiliki sebab-sebab khusus yang melalui riwayat yang dinukilkan secara berantai kepada Nabi. Hingga rawi yang menuliskannya dalam satu koleksi hadis. Nah, karena itulah ya Ibnu Sirin itu beliau mengatakan, aku bertanya kepada Abidah tentang suatu ayat, kemudian ia berkata, bertakwalah kalian kepada Allah dan berkatalah dengan benar. Ketahuilah bahwa orang yang mengetahui sebab-sebab diturunkannya suatu ayat sangat langka, gitu ya. Nah, maka pernyataan Ibnu Sirin ini menunjukkan pada terbatasnya riwayat-riwayat tertulis tentang sebab turunnya suatu ayat, sehingga ini meniscayakan kehati-hatian dalam menukil asbabun nuzul satu ayat. Maka terbatasnya riwayat tertulis tentang sebab nuzul ayat ini menjadikan para ulama memberlakukan syarat yang ketat dalam menerima riwayat terkait nuzul atau turun dari satu ayat. Nah, menurut beberapa para ulama, ya, yang diantaranya Tabatabai, banyak sekali hadis asbabun nuzul yang diriwayatkan oleh para ulama ahlus sunnah dan barangkali mencapai beberapa ribu hadis. Adapun yang diriwayatkan oleh ulama Syiah jumlahnya sedikit. Nah, dan barangkali berjumlah hanya beberapa ratus saja. Nah, perlu diketahui bahwa tidak semua hadis itu sanadnya bersambung sampai kepada Nabi dan sahih, melainkan ada juga yang mursal. Yang mursal itu adalah dalam sanadnya, namun nama sahabat yang meriwayatkan langsung dari Nabi dibuang dan akhirnya doib. Ya. Nah, diantaranya ya, pendekatannya dengan gaya kebanyakan hadis. Ya. Jadi gaya kebanyakan hadis menunjukkan bahwa perawi tidak meriwayatkan asbabun nuzul secara lisan dan tertulis, melainkan dengan meriwayatkan suatu kisah, kemudian menghubungkan ayat Quran dengan kisah itu. Jadi pada hakikatnya asbabun nuzul yang disebutkan itu hanyalah didasarkan atas pendapat, bukan atas pengamatan dan pencatatan. Jadi bukti pernyataan ini banyaknya pertentangan di dalam hadis. yakni satu ayat diberi beberapa keterangan yang saling bertentangan tentang sebab turunnya dan sama sekali tidak bisa dipertemukan. Sampai-sampai ya mengenai satu ayat diriwayatkan beberapa sebab turunnya dari Ibnu Abbas dan orang-orang yang sepertinya. Dan ini tidak bisa dipertemukan. Nah, jadi ada dua kemungkinan dengan hadis yang saling bertentangan ini. Ya. Pertama, asbabun nuzul yang didasarkan pada ijtihad atau penalaran bukan periwayatan. Dan setiap perawi berusaha menghubungkan satu cerita yang sebenarnya tidak ada dalam kenyataan dengan suatu ayat. Yang kedua, semua hadis ini atau sebagian besarnya adalah rekaan belakang. Nah, berdasarkan itu kemungkinan maka menurut Tabatabai ya, hadis tentang asbabun nuzul tidak bisa dipertanggungjawabkan. Karena itu hadis-hadis tersebut tidak bisa diterima ya meskipun bersanad sahih, karena kesahihan sanad menghilangkan hanya kemungkinan dusta dari tokoh-tokoh dalam sanad itu. Tetapi kemungkinan perekaan dan penggunaan nalar tertentu tetap ada. Nah, kemudian yang kedua pendekatannya pada masa awal Islam. Ya,
khalifah melarang penulisan hadis. Nah, semua kertas dan papan yang didapati memuat tulisan hadis dibakar. Larangan berlaku sampai akhir abad pertama Hijrah atau selama kurang lebih 90 tahun. Nah, larangan ini membuat para perawi meriwayatkan hadis menurut maknanya saja. Sehingga hadis mengalami perubahan-perubahan setiap kali seorang perawi meriwayatkannya kepada perawi yang lain. Akibatnya hadis diriwayatkan tidak menurut aslinya. Hal ini tentu jangan jelas bila kita telaah ya, suatu kisah yang disebutkan dalam hadis-hadis yang diriwayatkan melalui beberapa jalur sanad. Karena boleh jadi terdapat dua hadis saling bertentangan dengan suatu kisah. Nah, kebiasaan meriwayatkan hadis menurut maknanya dengan cara meragukan ini merupakan salah satu penyebab tidak dapat dipertanggungjawabkannya hadis-hadis tentang asbabun nuzul. Jadi banyaknya rekaan dalam suatu hadis membuat kedustaan atas nama Rasulullah. Membuat dimasukkannya cerita-cerita Israiliyat dalam periwayatan. Perbuatan-perbuatan orang munafik serta orang-orang yang mempunyai maksud tertentu. Nah, di samping cara periwayatan hadis ini menurut maknanya dan apa yang baru saja disebutkan, semua itu mengurangi hadis-hadis asbabun nuzul dan menyebabkan tidak dapat dijadikan pegangan. Nah, ini beberapa hal kaitannya tentang bagaimana pendekatan itu dan di mana perlu diperhatikan ketika pendekatan mengetahui asbabun nuzul ini tadi kan dengan didekatinya dengan periwayatan hadis. Ya. Baik, itu saja yang bisa disampaikan. In ahsan kalami faminallah wa in asaba min dubi nafsi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.